Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kembali kita bersama-sama melalui renungan malam ini. Dan oleh sebab itu marilah kita fokuskan seluruh perhatian kita dalam waktu sejenak ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan malam ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku, naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku, ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa dalam sorga, atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sama seperti memberikan kami waktu kesempatan yang indah, walaupun ini hanya sejenak, untuk kami pakai mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang berharga, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan itulah sebabnya saat ini kami mau belajar firman-Mu. Oh Bapa, kami mohon tuntunan-Mu, memberikan kami hikmat untuk mampu memahaminya, dan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman dalam seluruh langkah kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama renungkan yang saya pilih dari Yakobus pasal 2 ayat 22. Yakobus pasal 2 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Kamu lihat,
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita ingin melewati suatu krisis di dalam kehidupan kita, seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini dengan kesehatan yang utuh, maka kita perlu belajar untuk menyerahkan yang tidak bisa kita kendalikan dan mempercayakannya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan itu bekerja melalui kesehatan, melalui mental, dan melalui spiritual kita. Dan Tuhan ingin membuat supaya kita ini membuat pilihan-pilihan yang bijak berdasarkan dengan pedoman firman-Nya dan melalui doa setiap saat di dalam kehidupan kita ini. Sebab banyak hal yang sebenarnya di luar dari kendali, sebenarnya banyak hal yang di luar dari kemampuan diri kita. Dan ketika kita mengalaminya, kita bisa mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan Tuhan sanggup menyelesaikannya. Maka itulah sebabnya melalui firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama belajar kenapa kita harus hidup untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin ini sesuatu pertanyaan yang perlu kita pikirkan, pahami secara baik-baik, supaya kita benar-benar hidup selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh langkah hidup kita ini. Sebab sesuatu hal yang tidak dapat kita sangkali bahwa kadang dalam menjalani hidup kita ini, kita tidak hidup mengandalkan Tuhan, tetapi justru kita mengandalkan kekuatan atau kemampuan yang ada pada diri kita ini. Maka alasan yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini ialah karena kita sangat mudah berpikir ekstrim di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa berkata, semuanya ini terserah pada Tuhan. Lalu kita menjadi pasif di dalam diri kita dan tidak bertindak atau tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini. Tetapi di sisi yang lain, kita bertindak seolah-olah Tuhan tidak berperan apa-apa di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita menganggap bahwa terserah pada diri kita sendiri. Kita melihat bahwa ya tergantung kepada diri kita sendiri, apapun yang kita mau buat atau apapun yang kita mau lakukan di dalam diri kita. Bisa juga kita berpikir atau kita bisa juga bersikap acuh tak acuh di dalam diri kita, tidak mau peduli Tuhan. Lalu kita menjalani hidup ini dengan sembarangan, tanpa pedoman hidup, sehingga kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, padahal kita adalah orang Kristen. Nah, saudara-saudara, pikiran-pikiran seperti ini biasanya muncul di dalam diri kita. Bisa ketika kita sedang sukses, bisa ketika kita gagal, bisa ketika kita sibuk, atau bisa ketika kita terlalu percaya diri. Ingat, pemikiran ekstrim seperti ini perlu diwaspadai di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena ini bisa mengubah arah kita,
bisa mengubah fokus kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup mengandalkannya, tetapi justru kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetap sebab kebenaran firman Tuhan berkata bahwa banyak hal yang sangat di luar dari kendali kita ini. Maka itulah sebabnya kita tidak boleh berpikir acuh tak acuh, tidak peduli Tuhan di dalam diri kita, lalu kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajari kita bahwa pikiran-pikiran ekstrim seperti ini perlu diwaspadai, karena semuanya ini mengubah arah, mengubah fokus kita kepada Tuhan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam menjalani kehidupan kita ini, kita selalu dituntut, kita selalu diajari untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa alasannya sehingga kita harus hidup mengandalkan Tuhan? Yang kedua alasannya bahwa pemikiran seperti ini adalah salah. Pemikiran-pemikiran ekstrim seperti ini salah di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga kesehatan fisik, inilah yang disebut dengan keseimbangan-keseimbangan dalam menjalani kehidupan, termasuk menjaga kesehatan emosional di dalam diri kita. Kenapa hal ini penting bagi kita? Karena untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat sangat dipengaruhi dengan kestabilan fisik, kestabilan emosi kita. Ingat bahwa kestabilan fisik dan emosi membuat kita berpikiran tenang, sehingga membuat kita melepaskan apa yang di luar kendali, apa yang di luar kemampuan kita, lalu menyerahkannya kepada Tuhan, bukan memaksakan kehendak diri atau bertindak gegabah di dalam kehidupan. Saudara, ada sebuah film yang berjudul The Lord of the Rings. Dalam film itu mengkisahkan tentang bagaimana perjalanan hidup, di mana dikatakan bahwa Frodo menyampaikan keluhannya kepada Gandalf, dan Frodo berkata bahwa seandainya penderitaan ini, seandainya kejahatan ini tidak terjadi, maka amanlah hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita pernah berpikir seperti itu, atau mungkin di dalam diri kita ini pernah menyampaikan seperti itu kepada sesama kita, lalu kita berkata bahwa seandainya penderitaan ini atau seandainya kejahatan ini tidak terjadi di dalam kehidupan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa antara kejahatan, antara penderitaan tidak bisa dipisahkan dari dalam menjalani hidup kita. Jadi dalam menjalani hidup kita di dunia ini, ada kejahatan yang akan kita hadapi, ada penderitaan yang akan kita alami, dan ada kebahagiaan, ada sukacita, dan ada juga berkat Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kita tidak memiliki kuasa di dalam kehidupan kita ini untuk memilih atau untuk menentukan keadaan-keadaan di dalam diri kita ini. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengerjakan apa yang telah diberikan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi ingat baik-baik, kita tidak bisa memilih keadaan di dalam diri kita, lalu kita berkata bahwa saya itu hanya maunya hidup senang, saya tidak mau susah, saya hanya maunya suka, dan tidak ada duka di dalam kehidupan. Itu tidak bisa. Tetapi yang hanya bisa kita lakukan saat ini adalah mengerjakan dan menjalani apa yang diberikan kepada kita saat ini. Jadi saudara-saudara,
Yang bisa dilakukan saat ini adalah memutuskan apa yang perlu kita kerjakan sesuai dengan waktu yang dianugerahkan bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudara, sadari bahwa ada begitu banyak hal di dalam diri kita ini yang di luar dari kendali. Sama seperti kita saat ini, bahwa kita tidak bisa mengendalikan pandemi. Dan itulah sebabnya dalam situasi seperti ini, sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan di dalam diri kita ini, percayakanlah itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam diri kita. Jadi mengandalkan Tuhan di dalam diri kita ini adalah menyerahkan kendali kepada Tuhan, mempercayakan apapun di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa ketika kita sudah menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam diri kita, dan Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatunya itu di dalam diri kita. Inilah yang disebut mengendalikan. Inilah yang disebut mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Kiranya dalam menjalani hidup kita di dunia ini adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Sebab banyak bagian dari hidup kita ini di luar dari kendali kita, di luar dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Tetapi ketika kita menyerahkan semuanya itu, mempercayakannya kepada Tuhan, maka Tuhan jugalah yang memberikan kita kemampuan untuk menjalaninya. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan berdoa kepada kita sekalian. Dan oleh sebab itu, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahwa baru saja kebenaran firman-Mu telah mengajari kami untuk hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Sebab ada begitu banyak hal-hal dalam menjalani hidup kami ini yang terjadi di sekitar kehidupan kami ini, di luar dari kendali, di luar dari kemampuan-kemampuan kami. Dan itulah sebabnya kami datang mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup menyelesaikannya, dan Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mampu melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia di dalam diri kami, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam setiap langkah kehidupan kami ini. Saat ini Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang mendoakan bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, dan Tuhan pelihara selalu dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Dalam aktivitas, dalam kesibukan, dalam pekerjaan-pekerjaan, bagi yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, bagi yang sedang berjuang di tengah pendidikan-pendidikan, pertolongan-Mu Tuhan yang diandalkan, pertolongan-Mu lah Tuhan yang diharapkan terjadi di dalam hidup mereka. Sebab ketika Tuhan menolong, maka di situ ada solusi. Ketika Tuhan menolong, maka mereka mampu menghadapinya. Dan ketika Tuhan menolong, mereka menemukan apa yang diharapkan di dalam kehidupan. Jadi kalau umat-umat-Mu ini sebagai pribadi-pribadi yang selalu hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi kalau umat-umat-Mu ini menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan, dan mereka terus menjadi orang yang setia untuk melayani Tuhan, mengembangkan potensi-potensi hidup mereka,
bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami datang berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu. Jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang menjadi garam dan terang dalam menjalani hidup, supaya hidup mereka adalah hidup untuk menjadi berkat, adalah hidup untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam hidup mereka, supaya hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang dibaktikan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tolonglah mereka dalam menjalani hidup ini yang dipenuhi dengan berbagai kejahatan, yang dipenuhi dengan berbagai penderitaan, masalah dan pergumulan. Kuatkan iman percaya supaya mereka mampu melewatinya dan tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepada-Mu. Sebab itulah hidup yang selalu memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, tolonglah mereka masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong, Tuhan pimpin mereka, lindungi, pelarakan, bentengi mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka semua dalam anugerah-Mu untuk selalu menikmati kebaikan-Mu, kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan kondisi-kondisi yang prima dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam rencana-rencana hidup mereka. Buatlah mereka terus menjadi pribadi-pribadi yang menemukan dan melihat bagaimana pertolongan-Mu Tuhan, dan bagaimana rancangan-Mu Tuhan indah dan terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami terus mendoakan bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Engkau pulihkan mereka masing-masing. Jika ada yang sedang menghadapi beban, masalah, pergumulan hidup, berikanlah solusinya, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu melihat bahwa Allah peduli, Allah selalu dekat, dan hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan sebagai penolong yang sejati di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Sepanjang kehidupan kami ini, dalam malam yang akan kami hadapi, Tuhan tolong lindungi, pelarakan kami, sehingga sepanjang malam ini kami dilindungi, dipelarakan oleh Tuhan, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar untuk datang bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan untuk siap menikmati anugerah-Mu, pemberian-Mu yang Tuhan telah sediakan bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.